kepada orang yang berpuasa saja. Farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia akan menyantap buka puasa. Di hadapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah ada air putih kurma. Itu sudah salah satu kebahagiaan. Sekarang kita sudah mulai haus, mulai lapar, melihat air sudah ingin secepatnya minum, melihat kurma sudah ingin segera menyantap. Ini kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita pada sore hari. Dan tentunya kebahagiaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui hadis ini bahwasanya wa farhatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya juga menjelaskan tentang bahwasanya puasa itu Allah langsung yang akan memberikan kepadanya pahala. Illa shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak cucu Adam amalan yang Allah berikan takaran pahala ganjarannya illa shaum, kecuali puasa. Illa shaum wa ana ajzi, aku yang akan memberikan langsung pahalanya. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia menahan syahwatnya, menahan hausnya, menahan laparnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga puasa kita selama 18, 19 hari ini atau 20 hari ini yang puasa 20 hari, kita berharap semoga semua puasa kita benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan wahtisaban, orang-orang yang benar-benar mengharapkan ganjaran dalam puasanya, orang-orang yang benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah dengan puasanya. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ada yang berpuasa niatnya agar jauh lebih sehat, ya. Itu juga salah sebenarnya. Beberapa orang berpuasa agar jauh lebih sehat, niatnya yang pertama itu salah. Niat yang pertama tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Berbuka segera berbuka, sahur segera sahur. Tentunya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah itu sekarang bagaimana kita mengisi waktu saum kita, waktu puasa kita dengan amal-amal saleh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengisi di siang hari mereka dan malam mereka dengan memperbanyak amal saleh. Yang paling utama adalah dengan memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, membasahi lidah-lidah kita yang haus, menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah, keutamaan dan pahala membaca Al-Quran. Di luar Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran begitu sangat-sangat besar. Satu huruf yang Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala tanpa batas, tidak ada batas. Bagaimana dengan pahala membaca Al-Quran? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran, memperbasah lidah mereka dengan memperbanyak membaca Al-Quran di siang hari Ramadan dan di malam harinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan dari ba'da subuh hingga menjelang maghrib 1 kali khatam.
Dan beliau mengkhatam satu kali khatam lagi dari ba'da tarawih hingga menjelang sahur. Satu kali khatam. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun kita tahu bahwasanya Uthman bin Affan ini salah satu sahabat yang dijuluki sebagai sahabat qurra, sahabat yang ahli dalam membaca Al-Quran. Makanya kalau kita ingin memperbanyak menghatam dengan Al-Quran, maka coba perbaiki dulu baca Al-Quran kita. Jangan-jangan kita memperbanyak baca Quran tapi masih banyak salahnya. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran banyak salah, kita terbiasa. Kalau kita tidak untuk memperbaiki, kalau kita sudah berusaha memperbaiki, ya, namun tidak kita bisa, Allah berikan pahala dua kali, dua pahala, dua macam pahala bagi mereka yang sudah berusaha. Namun kalau tidak ada usaha, maka kita baca Al-Quran pun bisa dapat dosa. Kalau kita tidak punya usaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita, Allah berikan kita banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita buka masjid kita untuk tadarus. Namun masih banyak di kampung-kampung kita yang tadarusan tapi ternyata masih banyak salahnya. Beberapa kali kita keliling masjid mendengar kampung-kampung begitu banyak yang tadarusan, masih banyak sekali kesalahan dalam membaca Al-Quran. Allah menjadi kesalahan yang berubah arti. Kesalahan yang berubah arti dari ayat Al-Quran sendiri. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Ini kesalahan jadi. Kata Ibnu Jazari, jika seorang muslim yang dia cinta dengan Quran, yang dia punya jadwal baca Quran, tapi dia tidak punya usaha untuk memperbaiki bacaan Quran, tidak mau, kemudian akhir kata beliau, itu berdosa kata Ibnu Jazari. Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Namun seberapa banyak usaha kita memperbaiki baca Al-Quran sebelum Ramadan. Ramadan ini bukan lagi waktu kita untuk latihan, tapi waktu kita bagaimana bisa praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dan tentunya para ulama bersepakat lebih afdal lagi kita di Ramadan ini memperbanyak mentadabburi makna atau memahaminya Al-Quran atau membacanya. Para ulama bersepakat bahwasanya Ramadan ini waktu kita memperbanyak pahala, bukan lagi memahami. Jadi kalau kita masuk Ramadan lebih afdal kita memperbanyak membaca. Walaupun tadi apakah sudah baik bacaan Quran kita? Uthman bin Affan berkali-kali khatam, namun dengan sebaik-baik bacaan. Dia membaca dengan sebaik-baik bacaan. Khatam dalam satu hari siangnya beliau khatam, beliau baca dengan sebaik-baik bacaan. Satu malam beliau khatam, baca dengan sebaik-baik bacaan. Uthman bin Affan itu orang nomor satu di antara para khalifah dan juga di antara para qurra yang paling pertama dalam runtutan sahabat qurra yang terbaik. Atau wajar, beliau mengatakan 60 kali baca. Dan para salafus saleh pun mereka memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Di awal Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang Muslim tidak boleh kurang